Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isla Saudiana, mahasiswa Agribisnis Pangan semester 6, akan mempresentasikan hasil jawaban tugas ekonomi sumber daya pertanian. Soal-soal yang akan dibahas adalah: yang pertama, identifikasi barang publik yang ada di sekitar Anda, sebutkan dan jelaskan mengapa dikelompokkan dalam barang publik, minimal 3. Nomor 2, identifikasi jenis eksternalitas, boleh survei atau dari artikel yang ada di masyarakat, dan bagaimanakah cara menanggulangi eksternalitas tersebut, minimal 3. Nomor 3, berikan contoh hak kepemilikan, boleh di sekitar Anda atau dari artikel, mengapa disebut hak kepemilikan, contoh tersebut jelaskan. Yang pertama, identifikasi barang publik yang ada di sekitar Anda, sebutkan dan jelaskan mengapa dikelompokkan dalam barang publik, minimal 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan barang publik terlebih dahulu. Barang publik dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang mana barang tersebut dibutuhkan serta dinikmati oleh semua masyarakat. Dalam mendapatkan barang publik, kita tidak perlu mengeluarkan usaha atau uang. Jadi, dalam memanfaatkan barang publik oleh masyarakat, kita tidak perlu syarat-syarat atau uang untuk dibayarkan. Barang publik yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas tergolong barang publik karena kita bisa memanfaatkannya sebagai tanda jalan tanpa perlu mengeluarkan biaya atau usaha apapun. Begitu juga dalam pemanfaatan lampu lalu lintas, kita tidak mengurangi kesempatan orang lain pula untuk menikmati penggunaan lampu lalu lintas. Yang kedua, ada cahaya matahari. Siapa saja bisa menikmati keberadaan cahaya matahari secara gratis, karena keberadaannya berlimpah dan tidak menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya hanya karena Anda memanfaatkan cahaya matahari. Contoh ketiga, yaitu udara. Udara tergolong barang publik karena kita bisa memanfaatkannya tanpa perlu biaya atau secara gratis. Ketiga contoh di atas termasuk dalam karakteristik dari barang publik. Yang pertama yaitu gratis. Barang publik, lampu lalu lintas, cahaya matahari, dan udara didapatkan secara gratis dan tidak membutuhkan usaha tertentu untuk mengaksesnya. Jadi bisa dikatakan ketiga contoh di atas yaitu termasuk barang publik. Yang kedua ada rivalitas rendah. Dalam memanfaatkan barang publik seperti lampu lalu lintas, cahaya matahari, dan udara, tidak akan menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk mengakses barang publik tersebut karena keberadaannya berlimpah dan di mana-mana. Yang ketiga adalah non-eksklusif. Barang publik di atas sifatnya tidak eksklusif karena artinya semua orang dapat memanfaatkannya dan mengaksesnya tanpa harus melibatkan persyaratan atau usaha tertentu. Soal nomor 2. Identifikasi jenis eksternalitas, boleh survei atau dari artikel yang ada di masyarakat, dan bagaimanakah cara menanggulangi eksternalitas tersebut, minimal 3. Jawab. Externality atau eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Ada dua jenis eksternalitas, yaitu yang pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Eksternalitas positif adalah eksternalitas yang menimbulkan manfaat. Yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah konsekuensi negatif akibat konsumsi atau produksi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Contoh, polusi udara, polusi air, polusi suara, dan merokok. Eksternalitas negatif berarti yang menimbulkan biaya. Contoh eksternalitas di bidang agribisnis yang pertama adalah eksternalitas perikanan di perairan Waduk Jatiluhur. Eksternalitas yang umum dilakukan oleh pemanfaat perikanan tangkap adalah penggunaan alat dan teknis yang tidak ramah lingkungan, di mana hal tersebut akan menimbulkan kerugian di antara sesama pemanfaat perikanan tangkap.
Penggunaan mata jaring yang terlampau kecil oleh nelayan akan menyebabkan kepunahan dari beberapa jenis ikan. Nah, solusi untuk eksternalitas perikanan di perairan Waduk Jatiluhur adalah dengan menerapkan pola pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan kaidah ataupun prinsip-prinsip yang telah direkomendasikan. Contoh eksternalitas di bidang agribisnis yang kedua adalah eksternalitas di industri kecil menengah tapioka. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan adalah buangan limbah cair tapioka ke Sungai Cikeas yang menimbulkan bau tidak sedap, pertumbuhan nyamuk meningkat, dan gangguan kesehatan seperti mual, pusing, gatal bagi masyarakat yang ada di sekitar sungai. Limbah cair ini juga merugikan pihak PDAM Tirta Kahuripan yang memanfaatkan Sungai Cikeas sebagai air baku untuk kebutuhan air pelanggannya. Pihak PDAM harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani limbah antara lain bantuan bak penampung limbah untuk para IKM tapioka, pendistribusian air bersih ke pelanggan, pembebasan tagihan pelanggan komplain akibat air yang mereka gunakan berbau, dan dengan membuat sumur bor sebagai antipasi jika air sungai mengalami gangguan serta penambahan karbon aktif untuk menetralisir bau dari limbah. Solusi dari pihak pengrajin tapioka adalah dengan pembuatan instalasi pengolahan air limbah IPAL dengan teknik biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Solusi ini diharapkan dapat mengurangi dampak limbah yang dikeluarkan dari proses produksi tapioka. Contoh eksternalitas yang ketiga adalah eksternalitas di padang lawas pabrik sawit. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan adalah limbah dari sawit membuat sungai tercemar dan ikan hasil tangkapan menjadi berkurang. Maka solusi yang diberikan adalah pengelola pabrik memberikan ganti rugi kepada warga. Kompensasi ini bagi pengelola pabrik adalah tambahan biaya produksi dan tercermin di harga sawit yang dia produksi. Jika pihak pengelola pabrik secara konsisten memberikan kompensasi, maka biaya membuat sawit menjadi lebih mahal dan harganya akan naik. Karena harga naik, maka kuantitas sawit yang dibeli akan berkurang. Soal nomor 3. Berikan contoh hak kepemilikan boleh di sekitar Anda atau dari artikel. Mengapa disebut hak kepemilikan? Contoh tersebut jelaskan. Jawab. Yang pertama ada hak kepemilikan negara. Contoh untuk hak kepemilikan negara adalah properti yang disimpan dalam negara atau badan publik yang mewakili masyarakat. Kepemilikan negara dapat merujuk pada kepemilikan dan kontrol atas segala aset, industri, atau perusahaan di semua tingkat nasional, daerah, lokal, atau munisipalitas atau kepada kepemilikan publik non-pemerintah. Disebut hak kepemilikan negara adalah karena aturan-aturannya ditetapkan oleh negara dan individu tidak boleh memilikinya. Adalah hak kepemilikan individu. Contoh hak kepemilikan individu adalah tanah. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang memasang batas pada suatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Disebut hak kepemilikan individu karena hak atas tanah tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan tanah tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Hak kepemilikan yang ketiga adalah hak kepemilikan bersama. Contoh hak kepemilikan bersama adalah properti yang dimiliki bersama berdasarkan persetujuan sekelompok kolega seperti koperasi produsen. Disebut hak kepemilikan bersama karena hak koperasi produsen, aturan, dan kewajibannya ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.